Lagi disampaikan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada pada sore kali, khususnya warga desa Kopah. Mari kita sama-sama mendatangi Masjid Raya Kenegrian Kopah ini dalam rangka sholat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Karena insyaallah sebentar lagi acara akan kita mulai. Tinggal kurang 5 menit lagi acara sholat Idul Adha akan kita laksanakan. Untuk itu sekali lagi kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, segera mendatangi Masjid Raya Kenegrian Kopah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang sangat kami hormati
Bapak Kepala Desa telah berangkat. Kemudian yang kita hormati Ketua DPRD beserta para anggota. Kemudian yang sangat-sangat terhormati Ustaz kita yang akan memberikan ceramah Al-Fatih pada pagi hari ini, yaitu Ustaz Yusuf Bukari. Alhamdulillah pada pagi hari ini dan ilmu telah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Kemudian yang menghormati Bapak Pengurus Masjid Raya Pendidikan Rupa beserta jajaran. Kemudian yang menghormati Imam Masjid, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pendidikan yang berhadir pada pagi hari ini. Kemudian yang menghormati bagaimana ibu kaum muslimin wal muslimat sedang berjemaah sholat hari Aidil Adha pada pagi ini. Pertama-tama teman-teman sekali, marilah kita mengucapkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah dapat melakukan pelatihan kaitan tadi dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat sunnah hari Aidil Adha pada pagi hari ini. Kemudian sholat dengan salam kita berpegang kita hadiahkan buat arwah junjungan Nabi besar kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat di akhir Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat sedang jemaah salat hari yang berbahagia. Baiklah, di sini kami sebagai protokol tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah. Adapun kata tertib akan kita pada pagi hari ini yang pertama, pembukaan oleh protokol sedang diangkat langsung. Kemudian untuk acara kedua, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Desa kepada beliau waktu yang tepat kita laksanakan. Berapa kelompok boleh? Hah? Tak boleh. Tiga boleh. Tiga boleh. Tak boleh, Pak? Tiga boleh. Tak boleh. Mantai jam? Sudah Jumat. Sudah jam mantai itu sudah kok? Sudah Jumat. Mantai. Siapa? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Betulnya atas 12 minggu mati mana? Yang sama-sama kita hormati Ustaz yang mana pada pagi hari ini akan diangkat oleh Habib akan memberikan khutbah pada sholat Id, yaitu Bapak Yusuf Bukari. Seterusnya yang sama-sama kita hormati para orang tua kita
para tokoh Siap Jumat ya gitu, siap sholat agama, Jumat. tokoh masyarakat, Siap pada puasa sembahyang. khususnya Sembahyang Bapak Ibu perangkat desa, itu. ketua beserta anggota DPD, seterusnya Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, kaum muslimin wal muslimat sekalian. Disyukuri kepada Allah alhamdulillah atas rahmat dan karunia pada pagi hari yang cukup cerah ini kita sudah bisa berkumpul di dalam masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Raya Negeri Kota, dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Tentunya berharap sholat Idul yang akan kita lewati pada malam hari ini berjalan tertib aman lancar, tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kita mendapatkan syafaat dari masyarakat ini. Bapak Ibu dan Ibu para muslimat yang kami hormati, pertama kali kami mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf yang tidak batin. Mudah-mudahan pada hari ini kita juga akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kami atas nama pemerintahan Desa Kopang mengucapkan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah membantu hal ini melalui kelompok, melalui KPI ataupun secara pribadi. Dari awal dulu kami agak prihatin karena dengan satu minggu berjalan hari-hari ini masih 4 kelompok. Namun sampai hari ini jumlah hewan yang akan disembelih yaitu sapi semua berjumlah 3 ekor. Alhamdulillah itu sebuah pencapaian yang cukup luar biasa. Karena dulu saat kita masih 3 desa bergabung di wilayah ini Kopang juga seperti ini juga belasan atau 1000. Pada hari ini setelah beberapa tahun kita telah berdiri setelah desa-desa tetangga kita juga telah melaksanakan ibadah kurban di masjid masing-masing. Kita masih bisa bertahan dengan jumlah yang cukup banyak. Insya Allah kurban itu bisa kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang. Mari kita niatkan dari sekarang, baik itu dari panitia atau sisi jajaran kelembagaan. Mari kita niatkan agar di tahun mendatang lebih banyak lagi hewan yang bisa kita kurbankan. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa terasa tahun 2025 ini sudah di dengan tahun, yaitu ini sudah berenam. Begitu cepat terasa berputaran waktu, apalagi setelah ini kita juga akan dihubungkan oleh bermacam kegiatan. Di situ kami juga akan menyampaikan yang bahwa setelah hari raya Idul Fitri ini kita gelar di masjid kita ini juga akan dilaksanakan musyawarah Quran tingkat rayon atau rayon Kecamatan Kuantan Tengah. Yang insya Allah acara ini akan dihadiri Bapak Bupati pada tanggal 16 Juli
Malam tadi panitia sudah menjumpai Bapak Bupati dan telah menetapkan hari tanggalnya, yaitu tanggal 16 seminggu setelah hari ini atau 10 hari. Tentunya banyak persiapan yang akan kita siapkan secara matang karena kita mengundang orang nomor 1 di kabupaten. Jadi berkenalan terutama kepada seluruh masyarakat, mari sebelum acara tersebut kita sama-sama membersihkan pekarangan kita, membersihkan pinggir jalan, karena nanti kita akan melaksanakan acara pawai takbir. Nah, setelah itu baru kita akan laksanakan nanti pembukaan di masjid. Seluruh laporan panitia itu pembukaan siang sholat zuhur. Jadi mari kita sama-sama mensukseskan acara kita ini, karena kami sadar tanpa dukungan, tanpa partisipasi kita semua, acara tersebut tidak akan berjalan sempurna. Barangkali dengan waktu, karena hari ini juga hari Jumat, dan kita akan menyeluruh informasi dari panitia itu siap sholat Jumat. Jadi kepada bapak ibu nanti, terutama ibu-ibu yang di rumah, mohon bersabar untuk menunggu panitia mengantarkan telepon. Mungkin nanti kita sore baru kita bisa menyelesaikan acara dengan kita. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Bila berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang telah bersama di hadapan kita bersama. Baik, yang sedang Jumat yang adalah pada pagi untuk yang selanjutnya, yaitu pada sambutan dari Bapak Pengurus Berjumlah Keadilan Propam dalam kali ini akan disampaikan oleh Ketua Pembangunan, yaitu Bapak Haji Susah, sekalian dengan penyampaian perwakilan seorang hadirin. Kepada beliau kita persilakan. Boleh. Ustaz. Apa nih? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah sholat hari raya Idul Adha 1446 Hijriah yang kami hormati. Pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada hari ini alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita
sehingga kita alhamdulillah kembali dapat bersama-sama melaksanakan insyaallah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha 1440 Hijriah. Kemudian selalu salam disampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat hari raya Idul Adha yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami atas nama panitia menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pembangunan Masjid Raya Kelebihan Kopah. Alhamdulillah pada saat ini pembangunan tetap berjalan walaupun sedikit demi sedikit, tapi hampir tiap hari tukang bekerja dan insya Allah tetap akan kita lanjutkan untuk masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah berkat kerjasama kita yang baik dan alhamdulillah juga kepada para pemuka masyarakat, tokoh masyarakat atas masukan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada di desa Kopah. Alhamdulillah pada saat ini pembangunan tetap jalan. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan juga kepada kita semua yang bahwa kasus kita pada saat ini uang masih ada 55.385.000 rupiah. Itu kepada kita, mari kita sama-sama kembali karena pekerjaan pembangunan yang akan kita laksanakan ke depan cukup banyak, ya cukup banyak sekali. Pertama mungkin pagar belum selesai, kemudian lantai kita mungkin masih sudah belum dikerjakan, kemudian yang paling berat sekali adalah pengerjaan upah yang paling atas. Karena upah yang dilatih, upah yang diobat dan upah yang ditolak itu banyak yang keropos. Banyak jatnya yang sudah tanggal. Jadi kepada kita mungkin inilah menggunakan biaya yang cukup besar untuk pembangunan atau mengecat upah yang dua ini. Jadi kepada kita maklum, itulah pekerjaan mungkin yang sangat menggunakan biaya yang cukup banyak. Kami sudah berbicara dengan orang tukang cat yang bahwa pengerjaan upah itu dia minta kemarin 35 juta uang. Itu pengerjaan. Jadi itu khusus untuk pengerjaan upah dan upah yang di depan. Kemudian yang berikutnya itu warga desa Kopah, alhamdulillah. Apa yang disampaikan kepala desa tadi, korban itu sebanyak 30 kelompok, ada yang perorangan. Ini merupakan hal yang luar biasa buat desa kita yang hanya berpenduduk 197 kakak. Ya, 197 kakak dan alhamdulillah 13 kelompok. Ini merupakan warga kita cukup antusias untuk melaksanakan pelaksanaan kurban ini. Untuk itu ke depan, mari kita sama-sama kembali untuk melaksanakan pemberian kurban ini, dan kami mari kita menyampaikan kepada kita semua, mari kita buat kelompok masing-masing. Alhamdulillah ini sudah jalan. Ada beberapa kelompok yang memang dia mengelola langsung. Alhamdulillah itu yang kita harapkan. Jadi satu, jadi kelompok dan kumpulkan uang secara kelompok, tidak memisahkan dari panitia besar Islam. Dan ke depan hendaknya makin banyak kelompok yang seperti ini. Ya, kita harapkan.
malah korban. Kemudian yang berikutnya pada hari ini jemaah haji seluruh dunia sedang berkumpul di Mina, menunaikan kurban. Jadi kita berdoa kepada seluruh jamaah haji yang ada, khususnya di Kementerian Koba, kita berdoa beliau sehat walafiat dan tidak ada rintangan apapun dan penuntutan jumlah itu selesai. Dan insya Allah mungkin pada beberapa hari ke depan beliau akan bekerja berat lagi melaksanakan tawaf dan sa'i. Setelah melaksanakan tawaf dan sa'i, inilah yang sangat wajib bagi jemaah haji. Inilah yang paling berat, tawaf dan sa'i. Ke depan kita semua yang mungkin sudah punya uang, yang sudah punya harta, mari kita sama-sama melaksanakan dan mendaftarkan haji. Kalau Bapak Ibu sekalian dikeluarkan sini itu daftar tunggu lebih kurang 20 sampai 25 tahun. Kalau kita punya umur komplit 10 tahun, bisa baru berarti sekitar umur 60 tahun. Jadi kita berharap kepada seluruh kita yang sudah wajar, yang sudah punya harta, mendaftar secepatnya. Jangan ditunggu-tunggu. Ya kalau ditunggu, semakin hari daftar tunggu semakin banyak. Itu harapan kita semua. Mari kita sama-sama mendaftar haji. Itu yang perlu disampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua alhamdulillah sehat walafiat dan dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Bapak-bapak Ibu yang terhormati, untuk hati pada saat ini sengaja kita datangkan guru kita dari Minas, yaitu ustaz kita, yaitu Jusam bin Ali, dan mudah-mudahan beliau sehat walafiat untuk melaksanakan kurban ini. Insya Allah untuk kurban hari raya Idul Fitri 1447 kita sudah booking juga, yaitu anak dari Alur, ya, anak Alur yang pernah kuliah di Mesir dan saat ini guru pesantren di Pekanbaru. Beliau orang Kupah juga, kita sudah booking beliau dan beliau alhamdulillah memberikan sambutan sehingga kita besok hari raya Idul Fitri akan hati itu anak Alur, namanya kami di Pulau. Beliau sudah berada di Pekanbaru, guru pesantren. Itu harapan kita, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuhan, hubungan dari kami mudah-mudahan dapat perhatian kita semua dan mari kita sama-sama makbuli. Yang berikutnya kita menggunakan kepian hari raya. Karena kita baru hari raya Potang, hari raya Idul Fitri baru 2 bulan 10 hari. Ya, mungkin tidak akan lupa karena ya. Kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kerja, tolong kotak-kotak yang ada pesantren, ada MTA, ada silaturahmi dari pembangunan, silakan kita isi masing-masing. Kotak itu akan dijalankan oleh anak-anak kita dan saudara kita yang mungkin telah ditugaskan untuk itu. Bapak yang kami hormati, ada beberapa kotak MTA, kemudian pesantren
sanawiyah negeri Kopa, kemudian atau anak yatim. Tolong Bapak isi yang dijalankan oleh saudara dan anak-anak kita. Kemudian yang berikut, pada saat ini infak kita sudah terkumpul sebanyak 8.300.000 rupiah. 8.300.000 rupiah. Pada tahun yang lalu, khusus Idul Adha 1445 Hijriah, kita dapat mengumpulkan uang 9 juta rupiah. Alhamdulillah, ini sudah sampai 8 juta. Mungkin diperkirakan lebih kurang 1 juta rupiah. Berarti kita melampaui tahun-tahun yang lalu. Kalau ini kali sekalian, ini kami pembangunan MDA Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Negerian Kopa. Kemudian IPA MDA Al-Mukhlisin Desa Kopa. Jalan satu di dua. Jalan sedang beri gambar sesuai dengan kemampuan awak. Dan kalau gimana sesuai dengan kemampuan awak jadi boleh. Ya kalau kita masuk jangan. Yang infak itu sesuai dengan kemampuan awak. Nah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunatan li'idil adha li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku niat sholat Idul Adha, dua rakaat mengikut imam karena Allah lillahi ta'ala. Ulangi, usalli sunatan li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sebagai aku sebagai Tuhan rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala atau karena Allah Ta'ala. Itu niat. Takbir, setelah takbir itu membaca takbir pertama 7 kali. Baca apa baca? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 7 kali pada rakaat pertama. Setelah 7 kali selesai, tutup dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu rakaat pertama. Kemudian kalau rakaat kedua 5 kali sama dengan rakaat pertama, baca setelah takbir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah 5 kali baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Itulah bukti yang dapat kami sampaikan, dan karena sudah selesai, itu laksanakan sholat hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian yang kami muliakan, sebelum kita melaksanakan sholat perayaan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami akan menyampaikan peserta kurban pada pagi hari ini. Untuk nomor 1 beranggotakan Bapak Nasrani bin Haji Sudin, Ibu Haji Alia binti Musamad, Bapak Haji Abdul Muhyiddin binti Tangguli, Ibu Hasna binti Manlazi, kemudian Bapak Dr. Yusuf Hanan bin Matlagi, kemudian Saudara binti Sasranjatun bin Dr. Yusuf Hanan, kemudian Dewi Nasani binti Basirudin. Kelompok kedua, Saudara Jumatri bin Musi, Almarhumah Yusraidi binti Musi, Nurhani Zasriya binti Haji Musa'ad, kemudian Almarhum Ahmad Ridwan bin Haji Musin, kemudian Ibu Ramayuni binti Jahamat, kemudian Almarhumah Siti Naimah binti Makhirudin, kemudian Ramida binti Matsadin. Kelompok tiga, Almarhum Haji Al-Hanja binti Yajimu, Almarhumah Haji Nurbaya Haji Nurbaya binti Syahir, kemudian Almarhum Dr. Yusuf binti Samsuna, kemudian Ibu Haji Sawiyah binti Haji Al-Hamja, kemudian Almarhum Sertinaldi binti Dr. Yusuf, kemudian Saudara Amansa bin Suhadi, kemudian Jalti Madina binti Dr. Yusuf. Keempat, Yunus bin Nasar Osman, kemudian Bapak Haji Ulfat bin Haji Nasib, kemudian Arnelis binti Umar Zahid, kemudian Almarhum Intan Rasul, kemudian Almarhumah Sayyidiyah, kemudian Almarhumah Haji Sayyid binti Haji Idris, kemudian Saudari Deka Ibrianti binti Hanasun. Kelompok lima, yaitu Almarhum Solih bin Sohi dan Sulaiman binti Jamuhan. Kelompok enam, Bapak Sarjana Muda bin Musamad, Ibu Radiati binti Yaraman, Sabrina bin Harun, Nurwanis binti Haji Akbar, Robi Antoni bin Mustafa, Rita Indriani binti Yusriani, kemudian Almarhumah Sulaiman binti Janui. Kemudian kelompok 7, yaitu Almarhum Abang Samali bin Umar Tudin. Kelompok 8, Bapak Haji Agus Usman bin Haji Karim, Ibu Haji Jasmiana binti Haji Ibrahim, Nurpatli bin Abdul Munir, Haji Usrina binti Haji Agus Usman, Zuratul Afiyah binti Haji Agus Usman,
Haja Roslaini binti Haji Musa, kemudian Haji Kabir bin Haji Soleh. Sama. Kelompok 9 Muhammad Datuk Kamil Sultan, kemudian Umar Mudi, kemudian Bilal-Muji binti Haji Qadir, kemudian Rusmiati binti Haji Qadir, kemudian Asyidu bin Wahab, Ibrahim Hayati binti Mimbadula, kemudian Salamat bin Kaharudin. Kelompok 10 almarhum Bapak Haji Abdul Mukhlis bin Haji Zuri, Haji Lumaini binti Musali, Ahmad Siddiq bin Banyaman, Karnawati binti Badula, Siti Rina binti Badula, Siti Baharul binti Yoksu, kemudian Junaima binti Minusin. Kelompok 9 Tinggi Jumlah, kemudian Bapak Sultan Sahdi binti Tarwis, kemudian Burangis binti Haji Rahim, kemudian Bismaniani, kemudian Ibu Haji Isnais binti Haji Ibrahim, kemudian Imam Unfiah binti Haji Basram, kemudian Ali Dawatri bin Marginis. Kelompok 12 Bapak Haji Ulinga bin Prohib, Ibu Haji Manfah binti Marudin, kemudian almarhum Bapak Majidin binti Haji, kemudian almarhum Prohib, kemudian Haji binti Aminah binti Haji Soleh, kemudian Ibu Haji Maryam binti Intan Suman, kemudian Mirna Rahmatul Karimah binti Haji Ulama. Kemudian kelompok 15 yang terakhir almarhum Bapak Sam bin Jalil, almarhum Mansur Nafis binti Haji Yaman, Amir Husin bin Isil, kemudian Ibu Nur Anis binti Nurjadi, kemudian Bapak Disko Putra bin Ustaz, Ibu Amelia binti Amir Husin, kemudian Ia Adelia Putri binti Disko Putra. Itu yang sekalian kelompok korban yang telah disampaikan, yaitu sebanyak 13 kelompok. Jadi bagi menyampaikan kali tadi, kita akan melakukan penyembelihan hewan kurban sehingga sholat Jumat nanti. Oleh karena itu disampaikan kepada seluruh peserta kurban, mari kita bersama hadir dan menyaksikan penyembelihan hewan kurban nanti. Kemudian menurut sekalian, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sholat hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Adapun panduan kita pada pagi hari ini, imam yaitu Ustaz Masyidah, khatib Ustaz Yusuf Ali, dan Bilal Ustaz Aris. Selain dari beberapa mohon dan segala kekurangan, akhir kata ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة رحمكم الله.
الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجوار ما يخفى والذين باليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه غير خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقطت فذكر إنما أنت مذكر لست عليك وصيت إلا من طلع وكفر فيعلمه الله الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو الكافرون أو كره المشركون والمنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده
وأنزلكم له هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا إخواني رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Hadirin dan hadirat sidang riwayat Adha yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia beliau dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Selanjutnya mari kita berwasiat kepada diri masing-masing agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang sesungguhnya. Orang yang bertakwa ialah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tema khutbah kita insyaallah meneladani kehidupan dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim." Dan bacakanlah kepada mereka, hai Muhammad, tentang kisah Nabi Ibrahim. Wazkurul kitab, dan bacakanlah kepada mereka di dalam Al-Quran itu, hai Muhammad, tentang Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya Ismail itu adalah orang yang benar-benar menepati janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan Ismail itu adalah seorang nabi dan rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka tema kita, apa sebabnya akhirnya Ismail disembelih oleh ayahnya? Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Nabi Ibrahim termasyhur dengan pengorbanannya. Beliau tidak hanya mengorbankan sapi, tapi juga mengorbankan dirinya. Sewaktu masih kecil, dia terusir dari rumahnya oleh ayahnya untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Setelah dewasa, dia dibubarkan oleh Raja Namrud karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada suatu kali Ibrahim
mengorbankan hewan sekaligus sebanyak 1.400 ekor. 1.000 ekor domba, 300 sapi, dan 100 ekor unta. Maka jumlahnya 1.400 ekor. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk bukan hanya di alam syahadat, tetapi juga sampai di alam malakut. Tidak hanya di golongan manusia, tapi dikagumi oleh para malaikat. Lalu Ibrahim berkata, jangankan hewan-hewan ini, andaikan saya dikaruniai seorang anak, maka anak pun akan saya korbankan demi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim tidak mempunyai seorang anak, sedangkan Siti Sarah sudah tua, tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak. Tapi Ibrahim sangat merindukan anak. Akhirnya Ibrahim tak putus-putus berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, berilah aku seorang keturunan yang soleh. Maka akhirnya doa Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menikah dengan Siti Hajar pembantunya, dia diminta oleh istri tuanya Siti Sarah supaya menikahi Siti Hajar. Ini mungkin poligami pertama di muka bumi. Siti Sarah meminta supaya Ibrahim menikahi seorang wanita yang bernama Hajar. Akhirnya lahirlah seorang anak namanya Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah sekian lama Ibrahim lupa dengan apa yang dia ucapkan. Apa yang pernah dia ucapkan? Andaikan saya dikasih seorang anak, jangankan hewan-hewan ini, andai kata Allah meminta anakku dikorbankan, maka aku pun akan mengorbankannya. Setelah anak itu besar, Ibrahim sudah lupa dengan apa yang pernah dia ucapkan. Falamma balagha ma'asiyah, maka ketika itu Ismail sudah pandai membantu anaknya, membantu ayahnya dalam bekerja. Maka pada malam yang ke-8 Zulhijjah, datanglah mimpi dalam tidur Ibrahim. Hai Ibrahim, sempurnakanlah nazarmu. Ini pada pagi harinya Ibrahim ragu-ragu dengan mimpi itu. Apakah ini dari Allah? Apakah ini dari setan? Atau hanya sebagai bunga tidur saja? Maka hari itu disebutlah hari Tarwiyah. Ibadah yang kita lakukan hari itu berlipat ganda pahalanya. Kemudian pada malam yang ke-9 datang lagi mimpi itu. Hai Ibrahim, sempurnakanlah nazarmu. Maka pada paginya Ibrahim menyadari kalau itu adalah mimpi yang sahih yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenal hari itu dengan hari Arafah. Artinya Ibrahim mengenal mimpinya. Maka kita dianjurkan berpuasa pada hari yang ke-9 bukan karena orang sedang wukuf di Arafah, tetapi pada hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah menurut hitungan bulan di desa kita. Maka Ibrahim mengenal mimpinya, maka disebutlah itu dengan hari Arafah. Pada hari malam yang ke-10 datang lagi mimpi itu. Wahai Ibrahim, laksanakanlah nazarmu. Maka pagi harinya disebutlah hari Nahar, artinya hari penyembelihan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, betapa beratnya seorang anak yang sudah lama dirindukan oleh orang tuanya, tiba-tiba datang perintah Allah supaya disembelih, dikorbankan demi Allah.
Ibrahim berkata, wahai anakku Ismail, mendekatlah anak kemari. Ada yang ingin ayah sampaikan walaupun sangat berat. Datanglah Ismail mendekat kepada ayahnya. Wahai ayah, apa yang hendak engkau sampaikan? Sampaikanlah ayah. Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku sayang, ya bunayya, wahai anakku, buah hati belayan jiwa, dengarlah apa yang hendak ayah sampaikan. Ini arafil manam, sesungguhnya ayah melihatmu dalam mimpi ayah. Anni azbahuka, sesungguhnya ayah diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fanzur, cobalah kau pikirkanlah apa pendapatmu. Apa jawab Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai ayah yang aku sayangi, wahai ayah yang aku cintai, perbuatlah ayah apa yang diperintahkan Allah kepada salatini, insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adalah seorang anak yang soleh, seorang anak yang sangat dirindukan oleh orang tuanya, dan mungkin kita semua menginginkan anak yang soleh seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kaum muslimin dan muslimat, pada hari itu adalah hari yang tersibuk oleh iblis. Karena iblis ini apabila orang akan melaksanakan suatu kebaikan, dia akan terus menerus menggodanya. Pertama, iblis datang kepada Ibrahim. Dikala itu Allah mentakdirkan iblis berbentuk sebagai manusia, dan Ibrahim tahu kalau iblis yang datang. Wahai Ibrahim, apakah kau sudah gila? Apakah kau tidak sadar anakmu yang gagah pintar akan engkau sembelih? Apa kata Ibrahim? Wahai iblis, jangankan anakku, kalau ini perintah Allah, nyawaku sekalipun akan aku korbankan. Iblis gagal. Apakah iblis menyerah? Tidak. Dia datang kepada Siti Hajar. Wahai Hajar, tahukah kamu apa yang akan dilakukan oleh Ibrahim? Tidak. Itu Ismail akan disembelih oleh ayahnya. Apa kata Hajar? Mana ada seorang ayah yang menyembelih anaknya? Tapi kata Ibrahim, itu adalah perintah Allah. Wahai iblis, kata Hajar, jangankan anakku, seandainya Allah meminta nyawaku sekalipun, aku akan rela untuk mengorbankannya. Sekali lagi sekali lagi iblis kalah. Apakah iblis menyerah? Tidak. Dia datang kepada Ismail. Wahai Ismail, apakah kau tahu kalau kau akan disembelih oleh ayahmu? Sudah iblis, saya sudah diberitahu oleh ayahku. Dia sudah bermusyawarah denganku. Lalu apa pendapatmu? Ini adalah perintah Allah. Jangankan apabila perintah Allah, tidak ada yang bisa kami langgar. Aku akan rela demi ayah dan tugasnya sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka terjadilah penyembelihan itu. Sebelum disembelih, Ismail berpesan, wahai ayah, ikatlah tangan dan kakiku supaya aku tidak lari, supaya ayah tidak kerepotan dalam menyembelih aku. Wahai ayah,
Tentukanlah mukaku ke tanah, supaya ayah tidak melihat penderitaanku. Yang ketiga, wahai ayah, singsingkanlah lengan bajumu, singsingkanlah kain sarungmu, supaya tidak terkena percikan darah. Nanti ayah akan kurang ikhlas melepas kepergianku. Wahai ayah, tajamkanlah pisaumu, supaya penyembelihan ini tidak terlalu lama, sehingga ayah tidak iba melihat penderitaanku. Wahai ayah, bawalah bajuku, bawalah pakaianku pulang, berikan kepada ibuku, sampaikan kepadanya salam dan maafku. Aku tolong doakan aku supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan maaf kepada ibu apabila selama ini saya pernah menyakiti hatinya. Relakan kepada ibu kasih sayang yang telah diberikannya, air susunya yang saya minum, dan dia menjagaku dengan kasih sayang. Wahai ayah, sampaikan kepada ibu, sampaikan maafku karena selama ini belum sempat membalas jasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lalu kemudian mereka sudah pasrah, maka disembelihlah Ismail alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi apa yang terjadi? Pisau yang setajam itu tidak mampu menggores, tidak mampu melukai leher Ismail beri selamat dari penyembelihan itu. Wanadallahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, kata Allah, pada saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah melaksanakan mimpi-mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang telah berbuat baik. Inna hadza lahul bala'ul mubin, ini adalah cobaan yang nyata. Wa fadalnahu bizikrin azim, kemudian kami ganti Ismail itu dengan penyembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah hadirin dan hadirat yang berbahagia, betapa tingginya keimanan Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya hartanya, tidak hanya dirinya, tetapi keluarganya juga dikorbankan demi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati berpesan, laksanakanlah perintah Allah benar-benar karena mencari keridhaannya. Karena sesungguhnya yang kita cari sesungguhnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi antal maksudi wa ridhaka matlubi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kedua, ikhlaskanlah kurban kita, karena sesungguhnya bukanlah darah yang sampai, bukanlah daging itu yang sampai. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa ketika menyembelih kurban yang disembelih adalah hewan? Ini adalah iktibar bahwa makhluk Allah yang paling jahat adalah hewan. Maka ketika kita menyembelih kurban, maka sesungguhnya yang kita sembelih adalah sifat-sifat hewan yang ada di dalam diri kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على نبيك وجمالك ورسولك إلى الله تعالى
اللهم صل وسلم وادل فقط القمة والحكم أبو قاسم سيدنا جد الحسين والحسين سيدنا أبينا ونبينا وسبينا وزورنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عن كل سابة رسول الله عليهم أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال عز من قائل كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن أصحابته وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن التابعين إحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تجمعنا بينهم بالخيرات وارحمنا أنت خير الراحمين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسأل إليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونرجو ونسجد إليك ونقبل ونرجو رحمتك من يخشى عذابك إن عذابك الجد بالغفران المحيط. اللهم اكشف عنا من جميع البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكسب غيرك. اللهم اصرف عنا من جميع البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكسب غيرك. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر
والمنكر والبغي والبيان المختلفة والشدائد والمحنة وما بطن ومن كل خاصة من للمسلمين أمة إنك على كل شيء قدير ربنا يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر صلى الله